Saya lupa kita kan mau podcast. Oh iya. Hai guys, selamat datang di PKL. Podcast kelompok 5. Kalian gimana nih kabarnya sekarang? Baik-baik aja kan? Kalau gue sih baik-baik aja ya. Gue juga baik-baik aja. Kenalin diri dulu dong sama penonton biar pada tahu. Halo, gue Sarah Zara Harisa. Gue Nadine Songko Putri. Gimana nih pembelajaran selama di SMA? Nah, menurut gue sih pelajaran sama di SMA ya biasa aja sih, normal-normal aja gitu. Paling cuma banyak PR doang. Iya, banyak tugas kelompok gak sih? Kayak Iya, makin ribet lama banget. makin lama banyak tugas kelompok. Bener banget, banyak banget tugas kelompok tuh yang numpuk bener. Setiap pelajaran tuh pasti itu ada tugas Ada kelompok gitu loh, kelompok baru. Iya, Sebenarnya bener kayak di banget. grup WhatsApp kayak banyak banget gak sih grup Iya, sampai baru gitu. grup baru gitu. Tapi enakan tugas kelompok kan daripada pembelajaran yang kayak biasanya. Kalau anggotanya bisa diajak kompromi sih enak kan kerja kelompok. Tapi kalau anggotanya nggak bisa diajak kompromi, nggak kerja kelompok ya nggak enak lah. Setuju banget sih, soalnya kan biasanya tuh yang nggak bisa diajak kompromi tuh biasanya kan cuma numpang nama doang kan, kayak Iya, mau bener nilai banget. doang gak sih? Iya. Nggak usah diajak aturan kan anggota kayak gitu. Oh langsung di-kick aja gitu maksudnya Iya. namanya. Ya udah, kick sekarang salah. Iya ya, kayak gak sih? Benar. Gimana sih tanggapan kalian tentang proyek guru mereka? Menurut gue sih agak lumayan susah ya, karena udah mau kelompok kita ini pasti apa-apa berkelompok. Jadi kalau misalnya kelompoknya ada salah satu yang gak kerja tuh ribet banget, kayak pengen gue kesel banget nih gue kalau ada salah satu kelompok tuh yang gak kerja, bener gak sih? Bener banget gak sih, apalagi dia tuh kayak apalagi proyek ini kan kayak buat proposal. Nah itu gue akan diserahkan guru, dinilai sama guru gak sih? Itu bener banget, apalagi kalau misalnya dia ngerjain yang bener-bener kayak urusannya tuh beberapa unik buat rumah-rumah kayak ada dari kemarin loh, ada yang kemarin itu kan butuh kerja kelompok yang benar-benar kerjasama gitu. Nah, tapi sedangkan di salah satu kelompok itu pasti ada anggota yang nggak kerja kelompok. Yang mana? Pastinya sih, pastinya pasti banget itu kalau nggak salah satu dua pasti ketemenan mereka. Iya benar banget. Apalagi rata-rata ini orang udah kelihatan kan siapa aja yang nggak kerja kelompok nih. Contohnya ya siapa kan? Ya dia. Lagi sih. Iya. Numpang nama doang nggak kerja kelompok. Berarti kan ada namanya. Ya kan kalau nggak kerja kelompok buat apa? Kan gunanya kerja kelompok itu kerja bareng-bareng ya nggak bisa Iya, kerja sama kan? Iya kerja sama, Iya. tapi kenapa yang kerja satu dua orang doang? Nggak semua kelompok kan? Iya, apalagi tuh setiap project setiap semester ganti gak sih? Apalagi sekarang ini kayak judulnya ganti-ganti, kita harus beradaptasi dengan kelompok baru, terus kayak project judul baru, jadi kan bakal juga sih. Gue mau nanya dong, gantian dong nih. Menurut lu dari kelompok project yang project ataupun mata pelajaran deh, menurut lu tuh kelompok yang paling enak tuh mesti apa sih? Kasih tahu dong, gue juga gak tahu. Kelompok yang paling enak ya apa orang yang enak? Yang orang yang enak kalau lu nya gak kerja buat apa ya kan? Makanya menurut lu nih aman, menurut pemikiran lu aja deh anggotanya tuh sama enak tuh sama siapa aja gitu. Sama siapa kan semuanya enak yang bagi gue setiap buat itu. Nggak pasti milih pas berarti dia pasti nggak Milih mah mungkin milih, salah, pasti milih dia mah milih. milih-milih. Nyari yang kerja terus ya biar lu diem aja ya. Gue juga kerja bantu Oh orang. gitu. Oh doa. Iya. Oh ya. Bisa banget. Doa itu pasti sih biar lancar. Iya, pasti pasti sama. gue lancar. Utama itu. Tapi menurut lu tugas yang paling ribet itu tugas mata pelajaran siapa sih? Matematika sih, ribet, itu gue nggak suka. Gak suka itu gara-gara kenapa gitu? Bikin pusing. Pastinya kenapa kan lu nggak pernah paham tentang matematika, terus lu emang selama ini lu mikir atau gimana? Ya kalau gue pikir pasti pusing. Iya. Semua pelajaran kan jadi pikirin ya. Sebenarnya kalau matematika ngitung-hitungan, Gitu. jadi susah. Menurut kalian kalau misalnya proyek-proyek kurikulum PJP ini bersangkutan dari sama pelajaran PKN, itu kan dia kan lebih ke negara Indonesia gitu loh kalau proyek-proyek saat ini. Oke, proyek Pancasila gitu ya. Kayak keanekaragaman Indonesia bersangkutan sih menurut gua. Soalnya itu kita di situ benar-benar kita tuh mengeksplor segala hal yang ada di Indonesia guys.
pertemanan gue mah happy aja kan. Oh happy banget dan juga ada banyak temen ya. Banyak teman Iya, baru. penting asik aja kan. Ya, kalau masalah gimana bisa? Seru sih, cuman ya nggak banyak temen juga. Ya aku juga nggak terlalu banyak teman. Paling temen di kelas atau ekskul, udah sih itu doang. Lu mengikuti ekskul apa selama di sekolah lu? Kalau gue sih ngikut Esko PMR aja ya. Kalau gue sih basket sama paskib ya. basket sama basket doang. Iya. Lu juga PMR doang? Iya, Nggak gua- minat lagi yang lain gitu? Gue PMR doang karena gue capek, menurut gue PMR tuh udah capek banget sih. Makanya lu masuk PMR biar tahu gimana capeknya. Tapi seru sih kalau misalnya ada latih-latihan gitu gak sih kayak di hari-hari biasa pulang sekolah. Tapi capek iya. Iya, Seru capek juga banget. kan, jarang belajar. Enggak juga sih. Belajar justru di ekskul belajar gak sih? Iya, belajar. Kita Belajar. iyalah harus. Setelah lulus SMA kalian mau kuliah atau bekerja? Kalau gue sih kuliah ya. Kalau gue juga kuliah sih. Kuliahnya kira-kira ngambil jurusan apa? Ya insya Allah sih jurusan kedokteran. Kalau gue sesuai cita-cita sih psikolog. Oh, BTW umur kalian berapa sih? Ya kalau umur mah nggak usah ditanya deh, gue malu. Malu-malu kenapa nih? Karena jujur umur gue tuh beda kayak dari yang lain gitu loh. Kan di antara kalian tuh biasanya tahun ini 17 tahun kan. Gitu. Nah gue tuh di tahun ini baru 16 tahun. Ini 16 tahun. Berarti 2007 ya? Iya. Kalau gue 2006 sih, normal-normal aja. 2006. Mm-mm. Kan nggak ada niatan buat bikin KTP biar nanti pas umur 17 tahunnya tinggal ngambil doang. Kalau gue sih kayaknya ntar aja deh, soalnya gue baru umur 16 tahun. Kalau gue sih tahun ini 17 ya, cuman belum sempat ke kelurahan sih. Katanya kan walaupun udah umur 16, itu udah bisa foto gak sih Bisa. buat KTP? Iya sih bisa, tapi kayaknya gue males banget deh kalau itu, mendingan ntar-ntaran aja deh. Ya nunggu glow up gak sih? Iya bener banget. Iya bener banget. Glow up. Biar cakep gak sih di Iya, fotonya? biar cakep gitu. Oh ya ngomong-ngomong, gue pengen nanya dong sama lu nih, kan lu sebagai host di sini. Iya. Nah lu tuh udah punya pacar belum sih sebenarnya? Kayak gue tuh Jadi- penasaran gitu loh. Kalau pacar sih beloman ya. Apa iya? Iya. Kok gue kayak nggak percaya gitu ya? Oh ya ngomong-ngomong, lu umurnya berapa nih sekarang? Kalau gua 18. Oh, berarti 2005 ya? 4. 2004. Oh, empat. Oh. Berarti lu udah bikin KTP dong? Udah. Oh, Gitu. Penasaran kamu. Terus gimana tuh foto KTP-nya? Sesuai ekspektasi gak? Enggak, dulu kan jelek. Oh gitu. Oh, iya gitu baik, gitu jelek. Iya jelek ya. Untung gue belum foto ya. Iya, Oh masih bener jelek banget. nih. Kita baru pulang sekolah kayak capek gitu gak sih? Kayak Iya, agak bau-bau bener. badan ya. Kita pakai parfum dulu gak sih? Ini merek Gucci gak sih? Yang udah disaranin sama TikTok gak sih? Iya bener banget, itu udah terkenal banget deh pokoknya di TikTok tuh di Kita pakai seluruh dulu. dunia. Itu wanginya tuh kayak enak-enak gitu. Iya. Mau coba gak nih? Lo kan cowok nih, siapa tahu lo bisa Nggak beli mau. buat Tapi ini ceweknya. parfum cewek. Siapa tahu Bukan paling udah dia wangi. nggak cocok. Oh udah wangi gitu Iya, ya. siap, wangi. Pakai parfumnya sebotol ya dari rumah ya. Gak lengket. Wangi. Tahan lama. Kamu pantas seru. Nah, gue penasaran nih mau hobi kalian berdua. Kalau hobi gue sih ya ngedengerin musik ya. Kalau lu apa Sar? Kalau gue main game sih sambil dengerin musik juga asik sih ya. Kalau hobi lu sendiri apa nih? Kalau gue futsal. Full Haris futsal. berarti setiap lu pengen hobi nih tengah malam lu futsal gitu. Tengah malam. Enggak juga. Terus Futsal kadang siang ada. Oh, Kadang ada main sama siang. teman sekolah, teman rumah. Kadang juga ikut orang lain. Tanding gitu gak sih? Tanding pernah tanding. Menang gak tuh? Alhamdulillah pernah menang. Oh, pernah. Kadang kalah juga pernah. nggak apa sih, cuma kalau udah biasa. Iya kan nggak selamanya semua orang menang terus. Iya butuh Iya. proses gak sih? Iya. Tapi lu belajar futsal udah dari kelas berapa? Dari SD. Dari Udah lama juga ya, Kelas dari tiga. kecil ya. Iya, pasti udah keren banget dong kalau sekarang udah kalau dari kelas 3 SD Iya udah ya. dilatih. Alhamdulillah udah wakilin kecamatan. Widih, keren banget nih. Ya, keren banget ya. Gua aja sendiri belum pernah tuh kayak ngelakuin kacamata Sama gitu gue apa juga gitu. sama. Pasti bisa kalau lu mau berusaha. Ya amin. Tapi nggak futsal ya, Iya, tapi yang nggak lain. futsal, yang lain. Yang lain. Kalau futsal boro-boro deh Iya, kan. Kita nggak bisa boro-boro. lari aja kita kayak Capek. curut ya. Keren banget.
ngomong-ngomong tentang hobi, kita balik ke topik lagi gak sih? Kasih tahu dong, kita mau ngobrolin apa di sini? Nah, di podcast kali ini kita mau ngobrolin peran pemuda dalam demokrasi Indonesia. Sebelumnya ada yang pernah dengar gak sih peran pemuda dalam demokrasi Indonesia? Gue sih pernah denger ya di artikel-artikel atau internet gitu, baca kalau misalnya peran demokrasi Indonesia itu sangat penting gak sih bagi Indonesia, karena kan pemuda sekarang banyak yang kreatif, jadi banyak yang baca buku, terus menggunakan internet atau media sosial dengan bijak. Paling penting itu sih menyebarkan pengalaman baru. Wah, berarti peran pemuda dalam Indonesia tuh penting banget ya. Iya, penting banget emang. Penting banget gak sih? Soalnya kan di Indonesia kan membutuhkan pemuda yang kreatif atau kayak untuk pemilihan gitu gak sih, demokrasi gitu. Ya sih, tapi emang kita termasuk anak pemuda. Iyalah, kita kan si paling anak pemuda. Iya. Nah, kalau zaman sekarang itu peran sebagai pemuda masih berlaku gak sih di Indonesia? Wah, kalau itu sih gue juga kurang tahu sih. Kalau misalnya peran pemuda di Indonesia itu nggak ada demokrasinya, pasti bahaya banget sih bagi Indonesia ke depannya. Bener banget sih, soalnya kan Indonesia butuh pemuda untuk kedepannya gak sih, untuk masa yang akan datang. Iya, pemuda juga pasti jadi penerus bangsa yang bakal ngebangun bangsa di masa depan. Wah, obrolan ini jadi semakin serius banget ya. Iya dong, harus serius. Yang gak serius kan hubungan lu sama dia doang. Yeah. Ya, lanjut. Sampai lupa. Jadi demokrasi di Indonesia itu masih ada gak sih yang ngelakuin golput gitu, kayak kecurangan atau apa gitu? Seharusnya sih nggak ada ya, karena kan kalau misalnya anak pemuda sama zaman sekarang tuh pasti kalau misalnya udah nerapin demokrasi, otomatis dia bakal kayak nerapin, nggak akan tuh ada golput di pemilu gitu. Wah, berarti penting banget gak sih anak muda sekarang itu menerapkan sikap demokrasi untuk bangsa Indonesia juga, untuk diri dia sendiri juga. Iya benar banget, apalagi yang usianya udah mau 17 tahun nih, pasti dia ntar bakal ngerasain tuh pemilu gimana. Apalagi nih si Rido nih sekarang yang udah 18 tahun kan, pasti dia bakal ngerasain pemilu. Sebenarnya golput ada gak sih cara mencegahnya menurut kalian? Sebenarnya ada, banyak malah. Cuman pemuda Indonesia itu banyak yang nggak tahu atau malah dia melakukan golput itu. Dari sumber yang gue baca sih kalau misalnya cara menghindari golput sih ada, dengan cara ya sosialisasi dan kasih pemahaman kepada warga kalau misalnya golput tuh nggak benar. Gue juga pernah baca sih, jadi kalau misalnya pengakuan golput itu kayak sesuai kesadaran diri aja gak sih? Soalnya kan dia melakukan pemilihan, nah itu kan dari diri dia sendiri. Emang kalian pernah lihat golput tuh kayak gimana? Wih banyak itu mah di internet. Banyak banget. Apa iya dek? Gue kok nggak pernah lihat ya? Makanya lu jangan kurang update, game terus sih lu. Bener tuh, game terus hari-hari di kelas, dimana-mana game. Idi, gue mah demen main game kan. Kalau demen yang mainin perasaan wanita kan temen gue. Ya, bukannya lu. Iya itu mah udah setara nih ya muka lu nih. Gue kan cowok setia. Oh gitu ya, setia dari mana nih? Iya, sebenarnya nih nggak kelihatan. Berarti pemilu nih wajib banget gak sih buat tuh orang yang udah umur 17 ke atas? Wajib banget sih itu. Soalnya kan nanti kan untuk 17 ke atas itu kita harus pintar mengambil keputusan. Dimana itu harus benar-benar ditaruh buat demokrasi pemuda gitu loh. Kayak benar-benar wajib banget sih melakukan. Tapi lu sendiri udah pernah ngerasain pemilu belum nih? Belum, baru pengen tahu nih belum nanti. Oh, baru pengen gitu. tahu nih. Iya. Tapi Kalau kamu? kalau aku sih belum pernah, kan aku masih umur 16 gitu. Kalau gue juga belum pernah sih. Tapi kan kemarin kan kita kan pemilihan OSIS nih, pemilihan Iya. OSIS di sekolah itu kan termasuk kayak jenis pemilu gitu kan, tapi modelnya kayak di sekolah gitu. Nah, kalian ada yang golput gak nih? Kalau lu gimana? Nggak ada sih. Bener. Bener. Setahu gue sih nggak ada, cuma kan nggak tahu. Kalau lu sendiri golput gak? Pas pemilihan OSIS kemarin tuh, OSIS. Enggak. Enggak, bener lu milih satu Bener, doang. Bener satu. Kalau gue sih pasti bener milih lah, kan bareng kita ya Iya, gak sih? Kalau aku sih juga bener milih yang benar karena gue udah lihat tuh pas dia gimana cara kerjanya yang baik, jadi gue milih orang yang memang benar-benar cocok jadi ketua. Kalau menurut lu kemarin milih OSIS Yang gua kenal sih gua milih. Oh yang mau kenal gitu ya, orang dalam ya? Karena kan Oh. temen SD gua jadi gitu. Gitu ya, harus jadi ketua ya? Iya. kalau Sarah gimana Sar?
Kalau gue sesuai sama yang pas sebelum pemilihan kan dia maju ke depan kan untuk ngomong visi misi. Nah itu gue pilih yang bagus sih. Yang bagus baru gue pilih. visi-misinya. Iya. Nah, kalau soal OSIS, kalau soal ketua kelas nih, kemarin kan kita pemilihan pengurus kelas Iya. kan. Nah, tuh kalian tuh ada yang golput gak? Atau ada yang milih yang kertasnya 2 gitu mungkin? Kalau buat diri gue sendiri sih gue nggak yang golput gitu. Kalau gue enggak dong. Karena kan harus adil satu kelas. Masalahnya tuh kemarin kan Bu TW kan itu kan permasalahin kenapa ini kertasnya lebih dari murid-muridnya. Iya, gitu. melebihi di kelas. Iya, mungkin ada yang golput mungkin. Itu nggak ada yang tahu sih kalau golput gitu. Soalnya kan dia melakukan secara diem-diem. Iya, atau kegabutan anak-anak juga. bukan kertas Betul doang. betul. Tapi kalian tahu gak sih alasan kenapa tuh orang tuh ngelakuin golput gitu? Mungkin karena bingung milihnya atau gimana gitu. Mungkin ada yang bingung milihnya atau ada yang kecurangan, Kecurangan dari sih, hati Bang. dia. Iya sih, biasanya kecurangan gak sih? Kecurangan gimana ya maksudnya? Kecurangan misalnya tuh dia mau milih ini, tapi dia kayak bingung gitu, akhirnya Iya. dia nggak milih. Oh, akhirnya dia bingung gitu. Iya. dia nggak milih. Tapi lu sendiri pernah nggak nih golput di mana gitu kayak pas Nggak dulu pernah. SMP gitu? Karena kan gue anak baik. Wah, anak baik banget gak Iya, sih? baik Banget, baik banget sampai kerja kelompok Iya, aja. dia aduh, nggak baik kerja. banget nih. Saking baik kan gue. Iya, saking baiknya. banget ya. Baik banget. Masuk kelompok dapat nilai selesai. Wih, Iya, dia baik benar. banget. Enak Alhamdulillah. banget. Alhamdulillah. Obrolan kita jadi makin serius banget nih sampai lupa kita kalau misalnya udah di penghujung acara. Iya nih, waktunya udah mau habis nih. Kami pemuda berjuang untuk apa? Berjuang untuk nusa dan bangsa. Sampai jumpa di project selanjutnya. Bye bye. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there?